anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jembatan ambruk 3 tahun, murid-murid menyeberang sungai untuk bisa sekolah. Seorang ibu rumah tangga di pesisir selatan ditangkap polisi karena memiliki 15 paket sabu-sabu. Puluhan anak dari keluarga kurang mampu di Padang mengikuti sunatan massal. Jembatan Sungai Sadah yang terletak di Kenagarian Kapalohilalang, Padang Pariaman belum juga diperbaiki. Padahal jembatan ini ambruk 3 tahun lalu. Jembatan sepanjang 30 meter ini dibangun tahun 2000 dan ambruk hingga patah 2 pada tahun 2022. Tak ada pilihan bagi murid sekolah dan warga yang hendak beraktivitas. Mereka harus menyeberangi Sungai Batang Ulakan agar bisa sampai di seberang. Orang tua harus mendampingi anak-anak mereka saat berangkat ke sekolah dan menjemputnya saat pulang. Pasalnya mereka khawatir anak-anak bisa hanyut terseret arus sungai dan membahayakan keselamatan mereka. Memang ada jalan alternatif, namun harus berputar sejauh 4 km. Namun bagi murid sekolah dasar, kondisi seperti ini telah menjadi biasa bagi mereka dan tidak lagi merasa takut akan hanyut terbawa arus. Akibat ambruknya jembatan, ratusan kepala keluarga merasa terisolir karena akses utama mereka tidak bisa dipergunakan lagi. Tiap hari lewat sini? Iya, Kenapa? karena di situ jauh lewatnya, Pak. Kalau lewat sini, Dekat, enggak takut? enggak. Kenapa? Karena kan banyak teman-teman. Jalan di sini lebih dekat pada jalan tol. Dan tol sangat jauh. Kalau air besar, naik ojek. Kalau air kecil, lalu di sini. Takut enggak? Enggak, Kenapa? sudah biasa lalu di sini. Jembatan ini ambruk akibat meluapnya Sungai Batang Sadah yang mengalami pendangkalan sebagai dampak dari pembangunan kawasan Tarok City. Karena akibat pembangunan jalan kawasan Tarok City tahun 2022 mengalami roboh karena air bah yang tidak tertampung oleh sungai ini. Jadi itulah akibat pembangunan yang mungkin tidak dikaji ulang tentang dampak lingkungannya. Meski telah berulang kali dilaporkan ke pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, namun hingga saat ini tidak kunjung ada perbaikan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Akibat hujan disertai angin kencang pada Senin dini hari, sebatang pohon kelapa tumbang dengan diameter 60 cm dan panjang 20 meter, menimpa gapura sebuah perumahan di kawasan Tanjung Saba, Pitameh, pinggiran Padang. Tim reaksi cepat BPBD Padang yang menerima laporan warga langsung tiba di lokasi untuk mengevakuasi batang pohon. Menggunakan gergaji mesin, petugas memotong material batang pohon menjadi bagian kecil. Pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang yang melanda kota Padang. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sedangkan kerugian materi ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Selain menimpa gapura, pohon kelapa juga menimpa kabel listrik yang menyebabkan aliran listrik padam di kawasan perumahan itu. Petugas PLN tiba di lokasi untuk memperbaiki kabel agar pasokan listrik kembali berjalan normal. Pohon tumbang tersebut menimpa gapura perumahan BMJ di Kelurahan Tanjung Saba, Pitameh. Alhamdulillah telah ditangani oleh pihak BPBD Kota Padang. Masyarakat diimbau tetap waspada karena sesuai prediksi dari BMKG, cuaca ekstrim masih akan melanda kawasan Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, hingga beberapa hari ke depan. Alfi melaporkan dari Padang.
Selain di Padang, cuaca ekstrim juga melanda Pariaman dan menyebabkan sebatang pohon kelapa tumbang menimpa rumah warga di Desa Rawang pada Selasa malam. Rumah mengalami kerusakan di bagian depannya. Beruntung pemilik rumah selamat dari himpitan pohon kelapa. Warga dan petugas dari BPBD baru bisa mengevakuasi pohon kelapa setelah hujan disertai badai mulai reda. Proses pemotongan pohon menjadi bagian-bagian kecil berlangsung selama 2 jam. Terpaksa dilakukan menggunakan senter karena jaringan listrik ikut terputus. Menurut Kepala Desa Rawang, hujan deras disertai angin kencang mendera daerah ini sejak Selasa sore. Warga yang cemas hanya bisa bertahan di dalam rumah. Naas, salah satu rumah menjadi korban ganasnya angin kencang. Di kejadiannya tadi sore sekitar lebih kurang jam 6:30 ada badai besar yang datang, maka salah satu rumah warga ditimpa oleh pohon kelapa yang tumbang. Akibat kejadian ini, pemilik rumah diperkirakan mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena diperkirakan hujan disertai angin kencang masih akan melanda daerah ini selama 2 pekan ke depan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Berbagai macam cara dilakukan anggota DPRD Padang saat menggelar reses yang berlangsung dari tanggal 6 September hingga 10 September. Kegiatan pemeriksaan gratis kepada masyarakat salah satunya. Berlokasi di Kelurahan Kubu Dalam Parakarakah, ramai diikuti masyarakat yang datang untuk memeriksakan kesehatan mereka. Petugas medis dari puskesmas dilibatkan untuk memeriksa tekanan darah, gula darah, hingga kolesterol. Bahkan warga yang mengalami gangguan kesehatan pun dilayani untuk diperiksa dan diberi obat yang tepat. Selain itu, ada juga kegiatan senam sehat, khusus untuk ibu-ibu kompleks di lingkungan Kelurahan Kubu Dalam Parakarakah. Pada kegiatan reses kali ini, anggota DPRD Padang melaporkan capaian kinerja selaku anggota Dewan setahun lamanya. Pertama, pembangunan pagar sungai agar air tidak meluap saat hujan deras. Pagar ini dibangun sepanjang 90 meter. Yang kedua, pembangunan musala dan pemasangan lampu jalan. Semua kinerja anggota Dewan ini mendapat apresiasi dari warga Kelurahan Kubu Dalam Parakarakah. Pembatas pagar, pembatas bandar, pagar kali itu sekitar 90 meter. Pembuatan musala di SD 35, juga perbaikan tambah lokal di SD 01 Sawahan. UKM-UKM yang ada di Kelurahan Kubu Dalam Parakarakah, khususnya di Kecamatan Padang Timur, dan juga penerangan jalan. Ya, kami sebagai warga sangat bersyukur sekali dengan adanya reses dari anggota DPRD tingkat 2 Kota Padang, yang mana masyarakat Kelurahan Kubu Dalam Parakarakah sangat berterima kasih sekali aspirasi masyarakat yang kemarin diberikan, sudah dilaksanakan. Rafli Boy mengatakan penyaluran dana pokok pikiran yang telah dilaksanakannya sesuai aspirasi masyarakat. Saat ini hanya bantuan untuk UMKM yang akan segera disalurkan dalam waktu dekat. Untuk pencapaian 2025 sudah tersalurkan, sudah banyak selesai. Pertama, pembangunan musala di SD 35, insya sudah dipakai sekarang oleh kedua di SD 1 Datar Melaka, sudah dibangun lokal dan sekarang sudah dipakai juga oleh muridnya. Yang ketiga tuh ini pagar pembatas sungai. Wali Kota Padang yang datang menghadiri kegiatan reses itu mengatakan bahwa kehadiran masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRD membuktikan bahwa telah terjadi interaksi 2 arah antara anggota Dewan dengan masyarakat yang berjalan dengan lancar. Kami tentu apresiasi kedatangan warga di kegiatan reses. Ini suatu pertanda bahwasanya interaksi 2 arah antara perwakilan kita di DPRD dan masyarakat ini terbentuk. Kami melihat ada beberapa pokok-pokok pikiran
baik musola, pagar, juga bantuan UMKM. Mudah-mudahan dengan sering turunnya anggota-anggota DPRD kita lebih banyak lagi aspirasi yang terserap. Kegiatan reses anggota DPRD Padang merupakan sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dimasukkan dalam anggaran APBD Padang untuk dilaksanakan. Johardia Anseh melaporkan dari Padang.